Iya, Syukur, kau Pak Ustadz ya. kau aja yang kagak sehat. Kalau saya sehat selalu kan gitu. Aduh. Puji Tuhan Pak Ustadz, sehat ya. Ah, Ada apa ini Pak apa Ustadz? ya? Saya mau tanya kau ini. Oke, silakan. Nah, tumben mau ditanya. Itu betul nggak Yesus sekolah? Iya, silakan. Kan, karena Pak Ustadz kan nggak mau ditanya. Betul nggak Yesus sekolah? Oh, Yesus sekolah. Oh iya iya iya. Gini Pak Ustadz. Misalnya dia itu sekolah itu memang kenapa Pak? Loh, masa Tuhan sekolah sih? Siapa gurunya? Siapa yang ngajarin dia? Masa Tuhan diajari oleh ciptaannya? Oh gitu. Iya. Ini Pak Ustadz ya. Apakah Yesus sekolah? Itu pertanyaannya ya. Saya jawab ya. Di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab tidak ada tertulis atau tercatat bahwa Yesus itu sekolah ya. Tidak pernah. Halo? Dari kitab Wahyu sampai apa itu tidak pernah ada suratnya. Ya. Perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada yang menceritakan tentang Yesus itu sekolah. Ya. Oh, nggak ada. Terus? Itu. Nah, namun Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz harus bedakan ya Yesus dengan Tuhan. Nah, Yesus dengan Tuhan beda gitu. Pak Ustadz kan ya, Pak Ustadz kan bingung. Tuhan kok sekolah, ya kan? Ya iya. Ya, padahal yang sekolah itu kan, misalnya Yesus yang sekolah, kan? Pak Ustadz kan tahu Yesus itu siapa. Ya, kan? Lah, kan ada tuh pendeta yang kasih tahu bahwa Yesus dari 13 sampai 29 tahun dia sekolah. Gimana? Oh, pendeta siapa Pak Ustadz? Wah, kau kagak update rupanya. Oke, ini ya saya. Pendeta Esra Soru ya? Iya, Esra Soru. Udah lihat Kak? Udah lihat belum ininya? Oke. Ya, videonya. Saya pernah lihat. Saya pernah nonton, bukan nonton lah, waktu Pak Ustadz naikkan kemarin kalau nggak salah. Pak Ustadz tampilkan videonya pendeta Esther Soru kan ya. Menurut saya gini Pak Ustadz, apa yang sampaikan oleh pendeta Esther Soru itu menurut pandangan dia, bukan berdasarkan Alkitab. Ya. Jadi dia pakai ayat Alkitab loh. Sendiri. Dia pakai ayat Alkitab itu. Tidak. Serius? Ayat berapa? Kalau di videonya itu coba kita lihat ya. Alkitab berapa? Coba kita lihat ya. Bentar. Coba lihat ayat berapa, surat berapa, ayat berapa. Bentar. Aduh. Jangan videonya Pak Ustadz, ayatnya. Ayatnya. Bentar saya bukakan. Kan Pak Ustadz tadi kan ada ayatnya. Saya minta ayatnya, jangan videonya. Bentar, oke. Saya lihat ungkapannya. Saya lihat di ijazahnya ada juga loh. Mau? Ya silakan di Injilnya siapa? Oke ya. Injilnya. Ijazah Yesus. Maksud saya di surat apa? Di surat Petrus kah? Apa? Oh, dia bukan di surat, bukan. Bentar. Di Injil siapa Pak Ustadz? Ini pendeta ngaco juga nih.
Nah, tuh ada ijazah tuh, ijazah Yesus. Tuh. Oh iya. Kalau sekolah Iya, pasti ada ijazah Pak Ustadz. Ya iya, makanya ijazah Yesus pun ada. Macam apa kata Iya. pendeta ijazah Yesus ada? Betul. Iya, pendeta Esther Soru ya. Maksud saya itu tertera di mana? Di Injil siapa? Kayaknya dia bawa Lukas deh, saya lupa. Oh lupa, oke Pak Ustadz. Gini, Iya. katakan lupa ya, nggak apa-apa. Semoga besok-besok ketemu ayatnya ya. Jadi gini Pak Ustadz, apa yang disampaikan oleh pendeta Esther Soru itu adalah salah satu untuk memuji Yesus. Artinya apa? Meninggikan derajat Yesus, meninggikan setinggi-tingginya derajat Yesus. Karena Apanya yang meninggikan? ya, loh, kan kalau dibanding misalnya ada orang yang mengatakan Yesus tidak sekolah, ya kan? Misalnya ada orang yang mengatakan Yesus tidak sekolah, itu kan merendahkan derajatnya. Kok merendahkan Karena derajatnya? kalau kita lihat Gini, sekarang, yang mengatakan kalau Yesus orang yang mengatakan Yesus tidak pernah sekolah. yang mengatakan Yesus itu sekolah itu telah merendahkan Yesus itu. Loh, Masa kalau Tuhan enggak, tuh Pak Ustadz, justru masa itu Tuhan yang kalian menunjukkan- diajari makhluknya, Coba. diajari makhluknya. Macam mana pula kau? Jangan bicara Tuhan dulu, jangan bicara Tuhan, jangan bicara Tuhan. Jadi bicara Yesus ya, Yesus. Kalau pendeta Esther Soru mengatakan Yesus pernah sekolah, itu pandangannya dia. Itu dia sedang meninggikan derajat Yesus setinggi-tingginya. Ya toh, ketimbang orang yang mengatakan Yesus tidak pernah sekolah. Kalau ada orang mengatakan Yesus tidak sekolah, itu sedang merendahkan derajat Yesus. Jadi pendeta Esther Soru itu dia tidak mau kalau Yesus dikatakan orang tidak sekolah, ya kan? Kalau orang tidak sekolah kan orang bodoh namanya. Orang bodoh itu ada di lapisan paling bawah di dalam masyarakat. Jadi kau setuju Yesus itu sekolah? Dengar dulu. Setuju atau enggak dulu? Pandangan. Enggak, yang saya tanyakan kaunya dulu. Setuju enggak Yesus itu sekolah? Loh, apa yang disampaikan, saya kan sudah bilang tadi, apa yang disampaikan oleh pendeta Esther Soru, dia sedang meninggikan derajat Yesus. Nah, karena apa? Dia kan bisa baca juga. Yesus bisa baca, bisa tulis. Itu artinya, kalau secara umum loh Pak Ustadz ya, secara umum, memang orang yang bisa baca dan bisa tulis, itu berarti dia itu pernah sekolah. Pernah sekolah. Tetapi Pak Ustadz, dia sekolah atau tidak sekolah, di dalam Alkitab tidak tertulis seperti itu. Ya kan? Halo? Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan dia itu sekolah ataupun dia itu tidak sekolah, tidak ada. Ya kan? Terus? Tapi anehnya Yesus itu bisa baca dan bisa tulis. Nah, halo? coba logikanya itu. Logikanya orang bisa baca dan bisa tulis. Apakah dia sekolah? Sekolah? Nah, makanya. Iya. Jadi kau sepakat. Jadi kau sepakat Yesus sekolah. Loh, karena dia bisa baca dan bisa tulis, maka dia berarti kau jadi kau setuju kan? Loh, secara pandangan umum, Pak. Tapi ini bukan. Dijawab aja, setuju. Jadi kau setuju kan Yesus sekolah kayak gitu? Loh, kan saya sudah bilang Yesus itu bisa baca dan bisa tulis. Iya, jadi kan setuju kan kau setuju kan berarti kata Esther Soru Yesus itu sekolah. Bukan menurut saya, menurutmu. Menurut Pak Ustadz.
Menurutmu? Enggak, menurut Pak Ustadz, orang yang bisa tulis dan bisa baca itu orang sekolah apa enggak? Pasti berpendidikan, pasti sekolah. Berarti sama toh. Setuju Ya iya aja. Pak Ustadz toh. Oh setuju, kau setuju Yesus sekolah, ya 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 ya. Karena dia bisa baca Pak Ustadz. Nah, gitu loh. Jadi kalau kau setuju Yesus itu sekolah, saya mau tanya, siapa gurunya? Nah itu. Sekarang begini Pak Ustadz. Ayo. Pak Ustadz, arti kata sekolah itu apa Pak Ustadz? Sekolah? School sekolah? Iya, enggak, secara etimologi arti kata sekolah itu apa? Sekolah kan nuntut ilmu. Ya apa namanya? Apa namanya? Apalagi sekolah? Kata sekolah itu loh. Arti kata sekolah. Kata sekolah itu. Ya sekolah menuntut ilmu. Belajar. Ya itu belajar ya. Kan? Sepakat kita ya. Sekolah itu adalah belajar. Nah sekarang belajar itu Pak Ustadz. Belajar itu ada yang namanya di lingkungan yang formal, ada yang non formal. Artinya ada di lembaga pendidikan, ada di keluarga. Itu namanya belajar. Ya kan? Contoh sekarang itu para orang tua murid ya, orang tua murid. Itu dia mengajarkan anaknya di dalam keluarganya sebelum dia sekolah. Ya kan? Itu. Jadi selama Yesus dari umur 0 tahun sampai 13 tahun tadi, dia itu dibelajari oleh ibunya. Oh ibunya. Iya. Diajari oleh ibunya terus. Ibu dan bapaknya. Ya kan? Karena dia kan semua orang tua itu mengharapkan masa depan seorang anak itu lebih baik. Kan gitu toh. Lebih baik dan berakhlak. Ya. Makanya peranan orang tua itu sangat penting. Terus gimana dengan ijazahnya tadi tuh? Ada ijazahnya tadi tuh. Nah. Ijazah. Ayo, apakah ijazahnya orang tuanya yang ngeluarin? Belajar di rumah yang diberikan oleh. Dengar. Belajar di rumah yang diajari oleh kedua orang tuanya. Apakah harus ada ijazah? Tadi kan ada ijazah tuh, saya tampilkan videonya. Kan tadi kan Pak Ustadz bilang belajar ya, belajar. Ya toh, arti sekolah itu kan belajar. Bisa tuh, belajar membaca bisa. Belajar untuk hidup yang lebih baik dengan tetangga bisa. Belajar jadi tukang bisa. Apakah seorang tukang dia dapat ijazah? Kan enggak juga toh. Terus? Itu sekolah non formal. Lah, sekolah non tadi formal. Ijazah tadi gimana? Ijazah palsu gitu? Yang di video tadi ijazah palsu itu ya? Nah itu Pak Ustadz tanyakan Pendeta Isar Soru ya. Itu ijazah itu palsu apa? Halu kau halu. Masa masuk akal Tuhan dia yang namanya Tuhan diajari oleh makhluk, masuk akal nggak? Pak Ustadz, saya sudah bilang tadi. Pak Ustadz kan tidak tahu Yesus itu seperti apa. Ya kan? Yesus yang sekolah itu Yesus Pak Ustadz, bukan Tuhan. Yang sekolah itu Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Iya. Yesus bukan Tuhan. Makanya karena itu tadi kan Pak Ustadz nggak paham kan. Nah, siapa Tuhan itu? Yesus itu siapa? Kan kata Anda yang sekolah Yesus bukan Tuhan. Betul nggak? Yang sekolah itu Yesus bukan Tuhan kan? Iya, yang sekolah itu Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan dia. Ya. Ya makanya itu
Pak Ustadz belum tahu kan? Pak Ustadz kan Yesus belum tahu bukan kan ya? Tuhan. Kalau Yesus itu Ya. Tuhan kan? Bukan Tuhan berarti Gitu Yesus loh. ya. Jadi gini Pak Ustadz, berbicara tentang sekolah, ya, berbicara tentang sekolah dan ijazah tadi, itu berbicara tentang manusia, bukan tentang Tuhan, ya. Manusia. Pak Ustadz paham ya? Itu berbicara tentang seorang manusia. Hah? Ya, makanya dia sekolah. Ya, katakan dia Iya kan sekolah, punya kau ijazah, enggak kau masalah. bilang Kan kau nggak bilang ada- kan nggak dia ada bukan persoalan. Tuhan tadi. Seorang manusia sekolah, ya kan? Nah, saya bilang Ya kan yang kan sekolah kata itu kau bukan manusia, Tuhan tadi. Manusia Yesus. Eh, Iya. Lah, kalau seorang manusia sekolah, apa yang menjadi masalah? Gitu. berarti Yesus itu manusia Saya kan bukan bilang Tuhan yang kan? sekolah itu adalah manusia. 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 Yang bernama Yesus itu. Ah, Bukan Tuhan yang sekolah, Pak Ustadz. oh, bukan Tuhan yang sekolah, bukan Tuhan yang sekolah. Lalu, Nah, Yesus itu Pak Ustadz, supaya Pak Ustadz tahu, dia memiliki dua natur Pak Ustadz. Ya, natur sebagai manusia dan natur sebagai Allah, ilahi. Ya, natur ilahi dan natur insani. oke. Sebagai natur insani, ya, dia sebagai manusia biasa. Sebagai manusia, ya, katakan misalnya saya makan, minum, mandi, tidur, apa segala macam. Itu Udah, natur insaninya. oke. Begitu. Jadi, Yesus itu memiliki dua natur. Natur Iya insani. udah tahu kau jelaskan Iya. Tuhan kau bisa on off kayak gitu. Udah tahu ngerti saya. Iya. Saya sapa dulu, sapa sebagai dulu nih, sapa manusia, dulu. Saya sapa dulu Pak Ya, Pastor silakan. Pak Pastor Suat. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Sepakat Pak. Sepakat Pak, Yesus sekolah. Pendeta Esra suruh membingungkan banyak orang Kristen. ini Pak, si Salesius sepakat dia sekolah. Oke, saya bukakan satu ayat. Saya bukakan satu ayat sebagai satu landasan. Memang pendeta Esra suruh lalu ada beberapa mereka hanya mengasosiasikan saja berdasarkan tradisi Yahudi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ayat ini jelas. Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai 16. Dikatakan di situ, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ini jelas. Bagaimana orang ini memiliki pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ayat ini jelas sebenarnya. Tanpa belajar. Misalnya Pak Yusuf PI. Ini kan seorang penceramah, seorang ustadz, seorang guru. Lalu tiba-tiba ada anak kelas 5 SD mengajar Pak Ustadz. Ya, dia tidak pernah sekolah tapi ngajar Pak Ustadz. Nah, ini tentu mencengangkan. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 2, itu Yesus pada waktu usia 12 tahun, dia bersoal jawab dengan alim ulama. Ya, Lukas pasal 2 ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Nah, jadi usia 12 tahun ini bersoal jawab dengan profesor, alim ulama, ahli-ahli kitab. Nah, itu. Jadi Yesus itu tidak belajar seperti masuk sekolah formal seperti penjelasan Rita Wahyu, Pak Esra Soru. Itu tidak benar. Mereka hanya mengasosiasikan bahwa orang Yahudi itu di usia sekian nih harus begini, harus begini. Jadi mereka mengabsolutkan karena Yesus orang Yahudi, jadi Yesus pasti mengikuti
tradisi dan kebiasaan orang Yahudi. Nah, padahal di dalam Alkitab sendiri jelas katakan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus bersaksi bahwa ya Yesus itu memiliki hikmat dan pengajaran yang sungguh luar biasa tanpa belajar. Itu saksi mata, saksi peristiwa, gitu. Tapi kata ini Pak Pastor, kata Salesius dia sekolah tadi sama orang tuanya. Ya, saya ngikutin Pak Salesius tadi karena Pak Salesius mungkin mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Esra Soru karena pendeta. Jadi kalau pendeta tuh kadang-kadang orang berpikir apa yang diomongin tuh pasti benar. Nah, tetapi kan perlu diuji juga, gitu. Perlu diuji kebenarannya. Otoritas tertinggi kita, kalau orang Kristen tuh otoritas tertingginya itu adalah Alkitab. Kalau Alkitab katakan tanpa belajar, berarti Yesus memang tidak pernah mengecam pendidikan formal dimanapun. Nah, saksi mata, saksi peristiwa menyatakan itu. Bahkan orang sekampungnya di Nazaret itu keheranan ketika Yesus mengajar. Di Injil Markus pasal 6. Ini orang sekampung loh. Ya. Injil Markus pasal 6. Supaya Pak siapa? Pak Salesius. Iya. Pak Salesius. Supaya ini mungkin tambahan supaya Pak Salesius bisa baca juga, dan terima kasih juga Pak Yusuf PI memberikan kesempatan saya ngomong di sini supaya di bawah ini kalau ada orang-orang Kristen mereka jangan lagi bingung lagi dengan pernyataan-pernyataan pendeta yang tidak berdasar, hanya sebuah asumsi-asumsi, asosiasi. Markus pasal 6 begini ayat 1-3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Orang sekampung heran. Ya, dari mana diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi orang sekampungnya aja heran. Ini kita tidak pernah lihat dia pergi ke sekolah. Iya, tapi tiba-tiba dia bisa mengajar dengan begitu luar biasa. Di Yohanes pasal 7 tadi 14-16 Yesus memberitahu bahwa ajarannya itu ya itu berasal dari surga, berasal dari Bapa. Gitu. Oke. Berarti saya mau tanya, secara tidak langsung Pak Suat mengatakan Esra Soru bohong dong. Sebenarnya gini, bukan bohong, lebih kepada begini, Esra Soru itu lebih kepada salah tafsir. Salah tafsir. Bukan hanya Esra Soru sebenarnya. Ada Rita Wahyu. Mereka salah tafsir gini. Mereka itu mengasosiasikan gini. Kalau orang Yahudi itu usia sekian, dia harus sekian. Misalnya usia 12 tahun dia harus sekolah, usia 18 tahun dia harus menikah, usia 30 tahun, jadi asosiasinya begitu. Jadi itu sebuah asumsi. Padahal Yesus Kristus ini beda dengan semua manusia, ya, beda dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu, karena Yesus itu adalah Immanuel, dia berasal dari sorga yang berinkarnasi menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang bernama Maria, begitu. Jadi bukan bohong sebenarnya, lebih tepatnya salah menafsir. Berarti Salesius ini salah tafsir juga ini berarti ya. Bagaimana Pak Salesius? Silakan Pak. Tanggapilah kau. Ini perkara Tuhan sekolah, perkara Tuhan sekolah nih seru ini. Gimana? Jadi begini Pak Ustadz ya, menyambung apa yang disampaikan oleh teman saya itu benar. Jadi gini, ketika orang mengatakan Yesus pernah sekolah, saya kira itu bukan suatu masalah, ya toh, bukanlah suatu masalah yang harus dibahas itu. Karena apa? Terbukti kan dia itu bisa baca dan bisa tulis,
Ya toh. Secara berpikir manusia ya, manusia yang berpikir, orang yang bisa tulis dan bisa baca itu adalah orang yang pernah sekolah. Ya kan? Kalau orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, itu orang tidak sekolah. Nah, itu pikiran manusia loh, Bapak. Ya toh. Nah, karena dalam Injil mengatakan Yesus itu bisa tulis, dia tulis di tanah kan pada batu, ayat berapa saya lupa itu ya. Bisa tulis, itu artinya orang ini memang orang yang berpendidikan. Ya toh. Orang yang berpendidikan. Kalau beda lagi nih Salesius nih. Ya, beda lagi. Dalam Injil yang diangkat, iya, yang diangkat oleh Bapak tadi, yang mengatakan dia itu apa namanya, tidak pernah sekolah secara formal kan. Memang di dalam Injil tidak ada mengatakan Yesus pernah sekolah, tidak ada. Tapi di dalam Injil mengatakan dia itu bisa baca dan bisa tulis. Begitu. Jadi Injil tidak pernah secara implisit mengatakan Yesus pernah sekolah. Umur berapa dia sekolah? Kan nggak ada. Tidak ada. Tapi yang menjadi anehnya tidak sekolah, tapi dia bisa baca. Nah, itulah kemahakuasaannya dia. Kan begitu toh. Nah, apa yang disampaikan oleh pendeta Esdras Soru, dia itu bersumber dari cara berpikir manusia. Ya toh. Cara pikir manusia dengan berdasarkan begini. Orang tidak sekolah tidak mungkin dia bisa baca. Orang tidak sekolah tidak mungkin bisa tulis. Kan begitu. Sementara Yesus ini dia bisa baca dan bisa tulis. Jadi menurut saya bukanlah suatu masalah lah ketika Yesus itu sekolah. Jadi nggak masalah sebetulnya. Justru akan mengangkat derajatnya dia. Mengangkat derajatnya Yesus itu setinggi-tingginya ketimbang kita mengatakan dia tidak sekolah. Atau bisa dikatakan buta huruf. Kan gitu. Tidak mungkin orang yang bisa baca terus mengikuti orang yang buta huruf. Kan tidak mungkin. Ya toh? Tidak mungkin orang buta huruf mengajar. Itu pikiran manusia loh Bapak. Nah, tidak ada di dunia ini orang bodoh mengajar orang bodoh. Tidak mungkin. Atau orang yang tidak sekolah mengajar orang tidak sekolah. Ya kan? Makanya sekarang itu kan yang menjadi guru itu harus sudah mendapatkan pendidikan gitu loh. Pendidikan guru. Maka dia jadi guru. Ketika dia belum menempuh pendidikan sebagai guru, dia tidak bisa mengajar. Kan begitu. Itu pikiran manusia, Bapak. Ya. Berat ini. Makanya berat ini. Pak Yusuf ini mengatakan berat. Gitu. Macam mana ini? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Esdras Soru itu, menurut saya itu pandangan secara manusia, secara manusia modern, gitu, manusia modern, bukan berdasarkan Alkitab. Jadi berbicara tentang Yesus harus berdasarkan Alkitab, Ya. berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Jadi yang disampaikan Pak Esra itu ya berdasarkan pandangannya dia sendiri, bukan berdasarkan Alkitab. Jadi demikian Bapak. Apalagi tanggapilah Pak Suwatu. Ya. beda dengan Pak Suwat. Saya mau dengar tanggapan beliau kayak gimana, Pak Suwat, silakan. Iya. Pak Salesius ini kan menyoroti mengenai pendidikan. Yesus bisa, Tuhan Yesus bisa mengajar pendidikan. Sebenarnya gini, Alkitab sudah jelas yang mengatakan tanpa belajar. Jadi saksi mata, saksi peristiwa katakan tanpa belajar. Kalau Yesus itu pernah sekolah di salah satu sekolah, ini bahaya. Iya. Bahayanya itu apa? Bahayanya gini, Yesus itu mengajar, berarti dia ada guru.
Berarti ajarannya itu tidak bersumber dari surga, tapi bersumber dari manusia. Makanya ini bahaya. Makanya Alkitab memberikan konfirmasi bahwa tanpa belajar. Lalu Yesus sendiri memberi verifikasi bahwa ajarannya itu berasal dari Bapa. Gitu. Ini harus paham. Jadi maksud Pak Salesius itu mungkin baik, ya. Kalau orang kan dalam pandangan sosial, kalau orang sekolah berpendidikan itu berarti terpelajar. Sedangkan kalau orang tidak sekolah itu tidak terpelajar. Itu dalam pandangan sosial, tapi dalam pandangan iman ini sangat berbahaya. Kalau seperti yang dikatakan Pak Esra, Yesus pernah belajar, berarti dia punya guru. Nah, kalau dia punya guru, potensi apa yang diajarkan Yesus itu bukan bersumber dari surga, tapi itu sumbernya dari ajaran manusia. Nah, ini makanya Alkitab bahaya mulai ini ya. Alkitab memberikan konfirmasi. Gimana tuh? Alkitab memberi konfirmasi bahwa tanpa belajar, Yesus memverifikasi ajarannya itu berasal dari surga. Nah, kemudian tentang Yesus, kenapa dia bisa dia bisa mengajar seperti terpelajar? Ingat, ya, Yesus Kristus di dalam Yohanes 8 ayat 58 berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah, kata aku ada itu bahasa Yunaninya itu egoemi. Nah, kata egoemi kalau di dalam bahasa Ibraninya itu ehye eser ehye. Nah, pada waktu Musa bertanya tentang nama, dalam Keluaran 3 ayat 13-14, Musa bertanya nama Elohim. Kalau bangsa Israel tanya, siapa namamu? Lalu kata Elohim, aku adalah aku. Ehye eser ehye. Oleh orang Yahudi, ya, karena orang Yahudi ehye eser ehye, menyebutnya dia adalah dia. Jadi yihye eser yihye. Jadi yod he vav he. Jadi Yehova. Jadi Yesus itu adalah Allah. Kita tahu bahwa dua loh batu itu ditulis langsung oleh Allah. Jadi Yesus itu bukan belajar dari manusia, dia Allah, dia maha tahu. Jadi dia bisa mengajar, bahkan sebelum Abraham jadi dia sudah ada. Begitu konteksnya, Pak. Jadi Pak, saya paham maksud Pak Salesius. Mungkin ini dari NTT ya, karena orang NTT gitu. Dalam pandangan umumnya, ya mungkin pandangan kita secara nasional, kalau orang berpendidikan terpelajar, kalau tidak berpendidikan tidak terpelajar, itu pandangan umum. Tapi ini tidak bisa disamakan dengan Yesus Kristus, karena dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Jadi sangat bahaya, Pak, kalau Yesus pernah sekolah. Ya, itu pasti orang-orang Yahudi itu akan mempersalahkan gurunya. Nah, ini kamu yang mengajarkan ini. Iya. Justru mereka orang Yahudi tidak akan berikhtiar untuk membunuh Yesus. Malah mereka akan ikhtiar untuk membunuh gurunya. Gitu. Jadi itu jelas, Pak, ya. Jadi tapi Pak Pastor Suat, tadi kata Pak Salesius, dia belajar bukan non formal gitu, non formal sama ibunya katanya. Ya mungkin ya, Pak Salis. Iya, Pak Salis. Ya, memang ini menurut pandangan, ya ini menurut pandangan manusia. Karena apa? Yesus itu kan tampilnya itu di umur 30 tahun tuh, ya kan? Nah, di bawah 30 tahun itu dia ngapain? Kemana dia? Ya, oke, Pak Ustadz. Jadi di bawah umur 20 tahun itu kan, ada 30 tahun itu kan dia nggak kemana-mana kan, ya bersama ibu dan kedua orang tuanya. Nah, di saat itulah ya pastilah sebagai seorang ibu dan bapak itu kan pasti mendidik anaknya ke kehidupan yang lebih baik. Artinya mendidik anaknya supaya masa depannya itu lebih baik. Terutama masalah akhlak ya, pribadinya. Itu pasti orang tuanya akan mengarahkan dia, mendidik dia dengan baik. Begitu. Ruwet ini. Itu sebagai insani, Pak. Itu sebagai insani loh, Pak Ustadz.
Ah, ah. Jadi sebagai insani dia memang seperti manusia. Nah, jadi Yesus itu, katakanlah apa yang sampaikan oleh Pak Esa Suruh itu benar ya. Kalaupun tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan dia sekolah, ya tidak ada kan. Kalaupun itu benar, ya saya kira nggak ada masalah. Itu, saya kira nggak ada masalah. Nah, siapa gurunya Yesus? Ya tentu ya Allah Bapa itu sendiri. Kepala sekolahnya siapa? Ya Allah Bapa itu. Kepala sekolahnya ala bapak juga. Jadi gini Pak. Itu pandangan manusia loh, Bapak. Pak Selesius gini, mungkin di Komal Pak Yusuf. Runyam. Saya di Komal Pak Yusuf ini sekaligus saya pertegas juga untuk Pak Selesius dan orang-orang Kristen. Videonya Pak Esra itu mengenai penafsiran dia bahwa Yesus sekolah itu tidak benar. Nah, itu sudah dibantah. Tidak benar ya Pak. Tidak benar. Itu tidak benar. Sudah dibantah oleh Alkitab. Nah, bahkan Tuhan Yesus pada waktu usia 12 tahun, dia soal jawab dengan alim ulama. Ini kalau alim ulama itu bukan doktor lagi, tapi sudah profesor. Itu pengajar itu. Dan yang alim ulama, ya ahli-ahli Taurat di Bait Allah, itu heran dengan kecerdasan anak usia 12 tahun. Kalau saya diminta untuk berdebat dengan anak kelas 5 SD, saya masih pikir-pikir, iya mampu enggak dia nih? Iya kelas 5 SD, bisa enggak dia bahasa Yunani, bisa enggak dia bahasa Ibrani? Tapi waktu Yesus tampil itu berdebat dengan profesor usia 12 tahun. Gitu. Dan orang kagum dengan hikmat dan kepintaran dia. Ada banyak hal yang ibunya sendiri kagum, menyimpan semua di dalam hatinya. Ya kalau kita lihat di Lukas pasal 2 ya ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, orang tuanya. Maksudnya ini orang, kalau memang dia dapat dari orang tua juga heran. Loh, ini luar biasa ini. Iya kan? Luar biasa. Tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku di Bait Allah?" Ya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu pulanglah bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi hikmatnya. Nah, jadi gini. Maka saya bilang bahaya dari banyak penafsir Alkitab, termasuk pendeta-pendeta, itu bahayanya itu ialah mereka tidak melihat fondasi awal dulu Alkitab. Tapi mereka mulai asosiasikan dengan pandangan umum, pandangan sosial. Baru pandangan umum sosial itu mereka masukkan ke dalam konsep Alkitab. Jadi mereka bukan lakukan eksegesis, tapi mereka lakukan esegesis. Mereka masukkan. Alkitab membantah itu. Yesus tidak tanpa belajar. Makanya saya bilang, Bapak Selesius, kalau Yesus belajar, gawat kita. Kalau dia masuk misalnya, dia masuk di salah satu sekolah. Misalnya madrasah apa, ya kan, masuk. Wah, gurunya siapa? Pasti gurunya bilang, itu murid saya itu. Itu yang dia omongkan itu. Itu yang saya ajarkan. Wah, gawat itu. Berarti orang Kristen ajarannya tidak bersumber dari surga lagi, tapi bersumber dari manusia. Makanya Alkitab, dari guru. Alkitab konfirmasi tanpa belajar. Mungkin itu ya. Makasih juga ya Pak Yusuf PI. Naikkan ke Komal. Bingung saya bingung jelaskan. Pak saya jadinya. Serius. Mana yang betul gitu? Heran saya. Jangan bingung. Yang betul itu yang ada di dalam Alkitab, Pak Ustadz. Jadi, betul. Yang betul itu tertulis itu. Yang dijelaskan di dalam Alkitab. Nah, sedangkan gini Pak Suat, sebentar. Sedangkan Esra Soru itu juga pakai Alkitab dia. Oh enggak, dia lebih kepada nanti Pak. Saya tampilkan ya. Ya, silakan. Dasar-dasar dia nih, dasar-dasar dia. Ya. Tapi Pak Esra Soru,
Pak Esdras suruh nggak menyebutkan ayat berapa itu loh Pak Ustadz. Di Ada. Injil siapa? Coba kita lihat ayat yang Coba Saya tampilkan, saya tampilkan. saya turunkan dulu akun saya yang ini ya. Bentar ya. Oke. Biar saya bisa suaranya bisa ada gitu. Bentar. nanti saya coba catat ayatnya. Kalau saya dengar ayat. Oke. Nah, kita simak dulu ya. Ya, silakan. Nih. Ya, kita lihat, kita simak dulu videonya. Coba. Ini saya bahas panjang lebar. Kita tahu kisah Yesus itu di Perjanjian Baru mengisahkan dari Yesus lahir sampai Yesus di umur 12 tahun, dan di umur 12 tahun Yesus itu hilang, tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kisah-kisah Yesus yang tertinggal menurut ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Saudara bisa mendengar khotbah saya ya, di YouTube ada, judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah. Perhatikan dulu. Dan setelah itu berarti ada sekitar Tuh. 17 tahun yang hilang ya. Ini ada berbagai macam pandangan seputar The Lost Years of Jesus. Saya ada berikan banyak kutipan dari Injil Al-Tufulia ada, terus juga ada pandangan juga dari Pseudo Gospel of Matthew, Injil palsu Matius. Juga ada The Gospel of Thomas. Oke. Keterangan dari Injil Thomas. Tuh referensi dia tuh. Jadi semua Yesus umur 6 tahun, umur 12 tahun. Lalu ada The Life of Saint Isa, Nicholas Notovix. Seorang namanya Nicholas Notovix itu membuat buku The Life of Saint Isa. Juga ini Nicholas Notovix. Juga dalam bukunya The Lost Years of Jesus, dia mengatakan bahwa ada data bahwa Yesus itu sampai ke kota Tibet, di sebuah tempat yang bernama Lhasa di kota Tibet, tempatnya biara yang bernama biara Himis. Terdapat ribuan naskah kuno tentang kehidupan Nabi Isa di timur. Naskahnya bisa dipertanggungjawabkan itu Pak, maksudnya memang. Sebentar saya jelaskan. Ini kan panjang, jadi saya hanya melewati saja, ini pembahasan saya. Setelah saya bahas panjang ini, saya tidak setuju dengan semua pandangan itu. Bahkan saya membantah pandangan Nicholas Notovix bahwa Yesus ada di Tibet. Juga saya membantah pandangan Anand Krishna bahwa Yesus itu pergi ke India untuk belajar hidup Buddha di sana. Ini tanggapan saya. Mengapa Alkitab diam? Alkitab diam ini karena, perhatikan Yohanes 2, 24. Yohanes 2. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan dia telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 20, 30, 31. Nah, nih. Memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Perhatikan ini penting. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Tujuannya
memberi catatan supaya kita bisa percaya. Dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29, kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat. Kalau ada Roy Suryo itu bisa digugat Tapi itu. muncul pertanyaan, Yesus dengan bagaimana? Ijazah palsu katanya. Betul. Ini saya bahas panjang lebar ini. Jadi dia Tapi tidak ada kesimpulan ayatnya saya itu, adalah Pak. Yesus tidak kemana-mana. Belum Pak. Dia Belum tetap tinggal di Nazaret. belum selesai. Oh, belum Ya. selesai. Dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2:40. Nah, Lukas Anak itu 2:40. bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret dan dia tetap Lukas hidup dalam 2:51 sampai asuhan 52. mereka. Ya. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Matius 21 nomor 11. Yesus orang Nazaret itu. Matius 26 nomor Yesus orang 71. Nazaret. Markus Yesus 10 orang nomor Nazaret. 47. Pasti karena dia memang besar banyak kan? di Nazaret. Ya, itu Perhatikan penjelasan Lukas bukan dia 4:16. mengenai dia Dia sekolah. datang ke Nazaret tempat ia Ya dibesarkan. bentar dulu kita perhatikan dulu. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah ibadah. Berarti Yesus memang besar di Nazaret. Nah, biasa pada hari Sabat ke rumah ibadat, sinagog. Berarti memang Yesus tidak pergi kemana-mana. Dia bikin apa saja kalau begitu di Nazaret. Menurut saya dua hal. Pertama sekolah. Sekolah, ya. Itu menurut dia. Itu menurut dia. Pertama, dia sekolah mikra. Nah, ini sekolahnya nih. Ini sekolah Yahudi. Ini. Oke, saya Ini udah- sekolahnya nih, bentar. Sekolahnya nih. Semacam SD. Habis itu masuk Misna. Itu umur 10 sampai 12. Itu Habis menurut masuk dia Talmud. itu asumsi. Di usia 12 sampai 19. Ah, Ini semacam SMA. Habis itu, untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya Midras. oh, Yesus sekolah teologi ya dia. Jurusan apa? Jurusan ketuhanan enggak? Jadi gini, Pak Ustaz. Oke, jadi gini, itu kan asumsi. Ya. Jadi gini, ayat-ayat yang dia kutip itu menjelaskan bahwa pada waktu usia 13 sampai 29 tahun, Yesus itu berada di Nazaret. Nah, itu Yesus berada di Nazaret. Nah, kalau kita konfirmasi lagi kepada orang-orang di Nazaret, orang-orang di Nazaret itu justru keheranan ketika Yesus mengajar di Bait Allah. Di sinagog, ya, di Markus tadi kan. Ini yang tadi saya bacakan, Markus pasal 6. Ya. Dalam Markus pasal 6 itu orang-orang di Nazaret itu keheranan. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 3 ini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, Nazaret, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperoleh semuanya itu? Kalau dia belajar kan pasti, wah hebat sekali nih. Murid dari sekolah teologi apa yang tadi Pak Esra bilang itu. Iya kan, pasti wah ini memang mahasiswa teologi ya ini, gelarnya apa ini, STH dari mana nih? Mantap. Iya kan. Nah, justru yang mereka pertanyakan gini, tuh gini dia, dan dari manakah diperolehnya semuanya itu, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Jadi mereka tidak bertanya di sekolah mana, ilmunya kok di sekolah itu enggak, tapi hikmat. Lebih kepada maksud gini, ini orang kita enggak pernah Kuasa. lihat dia sekolah. Dia tidak pernah sekolah formal. Ya. Nah, makanya di ayat yang ketiga dibilang gini, bukankah ia ini tukang kayu? Sehari-harinya dilihat dia nukang. Sehari-harinya dilihat nukang karena Yusuf itu tukang kayu. Pasti dia ya membantu keluarganya. Ini tukang kayu dilihat, ini tidak pernah sekolah, tapi kok dia sekali mengajar, hikmatnya melebihi ya ahli-ahli Taurat gitu. Jadi Pak Esra di situ pun tidak ada datanya. Gitu. Dia bantah semua. Tadi data-data buku itu dia sendiri bantah, dia kasih argumentasi, dia bantah itu. Kemudian dia berusaha mengasumsikan bahwa Yesus pada waktu di Nazaret, ya, Yesus pada waktu di Nazaret
Dia asosiasikan dengan kehidupan orang-orang Yahudi. Padahal wilayah Nazaret itu wilayah Galilea. Nah, wilayah Galilea itu di situ bisa dikatakan tingkat keyahudiannya itu tidak lebih hebat daripada di wilayah Yudea. Makanya di Nazaret itu orang-orang Yahudi kadang berbahasa Aramaik. Begitu. Jadi itu saya tegaskan di sini, apa yang dijelaskan asumsi Pak Esra Soru mengenai Yesus sekolah, usia sekian sekolah di sini, SD, masuk SMP, masuk SMA, sekolah teologi, itu tidak benar. Iya, itu tidak benar, dibantah oleh Alkitab itu sendiri. Iya, ya Pak Yusufi. Jadi Pak Yusufi itu tadi yang perlu digarisbawahi, apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru itu menurut dia gitu loh, bukan menurut Alkitab. Ya. Menurut pendapatnya dia, ketika Yesus itu berada di Nazaret, menurut dia itu dia sekolah. Itu loh. Jadi menurut pendapatnya Esra Soru, bukan menurut Alkitab. Ya, yang kita pakai itu Pak Yusufi, apa yang tercatat dan tertulis di dalam Alkitab, itulah yang kita ikuti, yang kita dengar, gitu loh. Itu. Kayak gini, mendengar Pak Esra Soru itu. Mendengar penjelasan dari Pak Suwat tadi, kan itu kan menurut Pak Suwat juga. Kan kayak gitu. Itu berdasarkan Alkitab. Kan ada datanya. Pak Suwat menjelaskan itu berdasarkan Alkitab. Jadi bingung saya, mana Esra Soru dengan Pak Suwat, mana yang benar gitu. Sebenarnya gini. Bingung saya jadinya, iya. Maksudnya gini, yang dibahas mengenai Yesus sekolah atau tidak, Pak Esra kan tadi sudah jelaskan, menurut saya. Menurut dia menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi, anak-anak Yahudi, dari usia sekian sampai sekian, itu kebiasaan lumrahnya di kalangan orang Yahudi, itu seperti itu. Karena apa? Dia kan tadi sudah kasih, Pak Esra sudah kasih statement, Pak Esra kasih statement di situ bahwa ya di Injil Yohanes itu dijelaskan. Yohanes tadi dia kutip di Yohanes pasal yang ke 20 ya, Yohanes pasal 20. Ya, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal. Nah, memang ya, lalu Yohanes pasal 21 ayat yang ke-24, masih banyak lagi hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus. Jadi Pak Esra itu tadi itu hanya dia menurut pandangan dia, dalam pandangan umum orang Yahudi kebiasaannya seperti itu. Tetapi setelah kita lihat konfirmasi Alkitab memberikan konfirmasi bahwa di Yohanes pasal 7 tadi ayat 14 sampai 16, orang Yahudi itu heran dengan pengajarannya, karena mereka heran, ini tanpa belajar. Ini jelas ya, kalau Yohanes itu bilang tanpa belajar, ada kata tanpa belajar. Lalu teman-teman sekampungnya di Nazaret heran, loh ini kan ya, dari mana didapatnya hikmat seperti ini? Karena ada konfirmasi tanpa belajar. Begitu. Jadi itu jelasnya di situ. Nah, Pak Esra tadi itu dia tekankan bahwa Yesus itu usia 13 sampai 29 tahun itu berada di Nazaret. Nah, itu saya setuju. Itu benar, dia ada di Nazaret. Gitu. Nah, berat ya.
Nggak berat Pak Ustadz itu. Ya karena kita kan terima aja ya teman-teman ya. Bagaimana penjelasannya satu-satu kan kayak gitu ya. Ya kayak gini agak apa ya? Kalau saya tanya setiap Kristen itu ya pasti udah beda-beda gitu jawabannya beda-beda. Ya saya yakin mulai malam ini setelah saya tampil di Omalnya Pak Yusuf PI, orang-orang Kristen yang mendengar, mereka pasti setuju dengan saya. Betul ya Pak Yusuf? Itu. Ya, betul. Nah, pasti setuju. Jadi sekali lagi Pak Ustadz, itu pandangan pribadinya Pendeta Esra Soru, bukan pandangan Alkitab ya. Jadi yang didengerin itu adalah pandangan Alkitab. Gitu. Jadi silakan berasumsi, nggak masalah berasumsi macam-macam. Tapi yang kami yakini itu adalah Alkitab. Gitu loh. Oke. Itu aja. Oke, kayak gini, Pak Suat, Pak Salesius ya. Gini, ini kan saya mau pakai akun kecil, ya akun kecil yang saya live-kan. Rencana saya akan melive-kan Yusuf PI 3 gitu gantian. 1 jam akun ini, 1 jam akun yang ini nih nanti yang lebih besar gitu. Jadi saya mau pindah dulu. Mungkin saya akan matikan live streamingnya di sini ya teman-teman yang di YouTube jangan kemana-mana ya. Saya akan pindah live streamingnya aja ke Yusuf PI 3. Yang belum follow ke Yusuf PI 3 ya follow dulu ya teman-teman semuanya. Saya juga mungkin sekaligus minta pamit karena saya ada kegiatan yang lain Pak Yusuf PI. Terima kasih sudah naikkan saya dan Pak Selius. Oke, terima kasih Pak Suat penjelasannya. Nah, saya pengen sampaikan supaya mempertegas juga teman-teman Kristen supaya jangan kebingungan. Oke, thank you ya Pak ya. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mas Alessio saya turunkan dulu ya. Oke teman-teman yang belum follow nih ya, saya akan pindah ke sebelah nih live streamingnya ya. Teman-teman semuanya di follow dulu yang belum follow nih. Biasanya Yusuf PI 9 ini udah follow Yusuf PI 3 sih biasanya. Teman-teman saya akan berpindah live streaming dulu ya, yang 2.400 orang. Ini kan karena lama nggak di live kan akun saya yang ini jadi harus gantian gitu. Jadi yang kecil dulu saya live kan, habis itu yang besar sampai jam 12. Oke teman-teman saya pindah live dulu ya teman-teman ke Yusuf PI 3. Saya nantikan Anda di sana. Assalamualaikum. شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Hai Kak Syifa. Aku lagi semua Kak Syifa. Aku di mute aja ya. Iya Kak. Waalaikumsalam yang sudah mengucapkan salam. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan. Syukran kasir. Masya Allah. My sister Khadis Sakna, thank you very much. May Allah bless you. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bima ghafarani Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min judin minas sama' من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا Saya ini kayaknya belum bisa open cam. Bisa dikirim undangan, Bang? Gak bisa, Bang. Abang cari akun milik temen dulu dah ya, buat open cam gitu. Milik kerabat dipinjam dulu karena syarat utamanya harus on cam gitu, Bang. Oke, ya. Milik kerabat atau milik siapapun yang di YouTube ya, sorry ya. Apa kalian yang di YouTube? Ngapain lihat joget-joget kalian yang di YouTube? Demen kali kalian ya. Mentang-mentang saya masih sibuk tadi ya, belum bisa ketik laptopnya gitu. Kalian lihat semua. Aduh. Padahal saya sibuknya cuma 1 menit loh, ya. Ngeri kali juga, iya. Aduh. Aneh juga tuh ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam, iya. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Islam atau Kristen? Agama yang diakui Tuhan, Tat. Ya, apa? Islam atau Kristen? Innad dina indallahil Islam. Oke, Bang, ada yang mau disampaikan? Kita nyari Kristen aja, bukan yang Islam. Iya, Tat. Ini baru masuk, Ustadz. Ini langsung nomor. Kasih semangat aja, Tat. Kasih semangat. Oke. Udah, Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz buat masalah nih, apa yang ditayangin? Nah, kalian nikmatin juga yang di YouTube ya. Kalian nikmatin, saya yang disalahin. Kocak. Kalian yang nikmatin, saya yang disalahin. Saya kan lagi sibuk ngatur-ngatur labnya, belum bisa pencet-pencet ketik-ketik laptopnya. Macam mana? Iya, sesek juga katanya. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ustadz. Ya, Islam atau Kristen? Islam, Ustadz. Nah, ada yang mau disampaikan nggak? Cuman memberikan semangat, Ustadz. Oke, Abang, saya gantikan dulu ya. Makasih atas supportnya gitu ya. Saya mau cari Kristen dulu ya, oke? Oke, siap, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu ngaji, satunya malah joget-joget. Iya, saya nggak ngerti juga itu teman-teman yang di YouTube. Heran saya. Yang satu ngaji, satunya joget-joget ya tadi ya. Halo, selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam. Dah, dulu. Halo, selamat malam. Malam. Silakan open cam-nya dulu. Agak privat sedikit, Bang. Udah, Bang. Syarat kita harus open cam, Bang. Ya sudahlah, aku putuskan saja dengan secara profesional. Terima kasih. Oke. Nah. Ustadz ntar yang tanggung jawab nggak ada yang di YouTube ya. Saya tidak bertanggung jawab atas dosa kalian karena dosa tidak ditebus ya. Dosa tanggung sendiri-sendiri, dosa kagak ditebus. Enggak. Enak kali kalian yang di YouTube nyuruh saya yang nebus dosa kalian nanti. Enggak saya lah ya. Dosa tanggung sendiri-sendiri ya. Halo, selamat malam. Yo, malam. Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Bang, coba cari akun yang bisa open cam dulu, Bang ya. Saya lihat Abang Rainal di sini nggak bisa open cam, Bang, karena syaratnya harus bisa buka kamera gitu, oke? Mesin capit. Nggak ada wala taziru waziratu wizra ukhra ya, dosa tanggung sendiri-sendiri. Dosa tanggung sendiri-sendiri, nggak ada ditebus oleh saya. Enak kali kalian. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ada. Sabar ya. Sudah pura? Iya, naik ke room edis aja. Waduh. Saya naik ke room edis pakai akun kecil aja, nggak mau akun besar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Itu mungkin sekolah di STM, Pak, Tat. Yesusnya, Tat. Oh, gitu. Ada ijazahnya? Iya. Ada mungkin itu habis lulus langsung tendangin meja pedagang itu. Iya, palsu atau kagak ya? Suruh cek lah sama Roy Suryo dulu kan gitu ya. Oke, Tat. Terima kasih, Tat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minta didatangin roomnya. Masa saya harus jalan-jalan aja malam ini, teman-teman? Yang di YouTube gimana? Yang di YouTube? Apakah saya jalan-jalan aja ke room Kristen, nggak usah lab? Atau gimana? Nggak, ini akun teman-teman kena pembatasan juga masih masalahnya. Akun yang gede ini kena pembatasan masih. Ini akun nanti sewaktu saya umroh ya teman-teman akan libur 2 minggu. Saya pulihkan 2 minggu. Nggak ada lab di akun sini masalahnya. Nanti, iya di sini aja Tat ya, lab aja. Baik. Ya jadi kayak gitu. Jadi akun ini nanti 2 minggu tidak saya labkan ketika saya umroh. Jadi biarkan dulu dia pulih gitu akunnya. Nanti sepulang umroh baru saya akan live-kan lagi ya, live streaming gitu. Aku ikut Tat. Ini juga nggak ini ya, nggak ada memposting, saya nggak ada selama di Mekah nanti. Nggak, saya fokus ibadah ke ini aja, ke ibadah aja, nggak dipublikasi kan gitu ya.
Boleh, tapi di sini aja kata teman-teman. Yang di sini aja. Di sini aja. Yaudah. Kristen mana sih? Mau naik? Jalan-jalan. Nggak, nanti dua minggu kita nanti ada postingan saya terakhir. Saya kasih teman-teman ya, tulis doa kalian di kolom komentar. Nah, di video itu yang saya baca nanti ya. Itu yang saya baca nanti di Mekah. Jadi nanti ada postingan saya di tanggal 2 atau 3. Silakan tuliskan doa kalian di kolom komentar gitu. Itu akan saya baca tuh nanti kolom komentarnya di depan Ka'bah gitu ya. Oke. Teman-teman semuanya, biarkan kawan Kristen yang naik ya. Siap, Tat. Langsung PK aja dengan nggak bisa, Edis nggak, dia tutup PK-nya Edis itu. Nggak bisa. Iya. Padehe nggak ada. Padehe udah maju. Padehe. Ayo yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya. Aduh, Pak Salesius lagi yang malah minta naik. Ngapain Pak Salesius naik lagi? Udahlah kau tadi. Ya udah. Yang lain pula kasih kesempatan lah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Yang khusus Kristen ya, bukan yang Islam yang naik, khusus Kristen. Yang khusus. Aduh, mantul suaranya ini. Yang Kristen mana? Kamikanatat. Gak usah urusi Edis, Kristen punah. Padehe diundang. Gak usah. Coba yang Kristen mana? Saya Kristen, tulis kayak gitu. Saya naikin. Jalan-jalan ke room Oten. Padahal nggak ada minta naik. Oten hampir punah. Saya Kristen, ya udah. Bless mana namanya Bless? Ada nggak minta multi Bless? Nggak ada yang namanya Bless di sini. Nggak ada. Iya, biasanya saya malam Jumat ini libur, teman-teman. Jarang saya lab malam Jumat, ya. Saya lab nggak sampai jam 12 juga malam Jumat. Pak Robin aja, belum ada. Rehat aja, Tat. Atau jalan aja ya kita ya? Jalan aja ya? Tidur aja, Tat. Iya, padahal saya maunya tidur aja sih. Mau istirahat. Kan udah hampir berangkat gitu. Teman-teman yang di Medan ya, yang di Medan nanti ya ketemu saya yang di Medan, meskipun foto-foto aja nggak apa-apa ya, jalan-jalan aja ya. Soalnya gini teman-teman ya, kalau saya live sia-sia, dia nggak akan naik juga, penontonnya nggak akan naik. Saya masih kena pembatasan. Makanya nanti sewaktu saya umroh itu akan saya pulihkan, nggak saya live kan gitu, nggak ada posting apapun, saya nggak ada live juga selama 2 minggu. Biarkan dulu penalti dari pembatasannya itu hilang gitu. Nanti setelah umroh kita akan mulai lagi gitu. Jadi ini meskipun saya live 5 hari pun kayak gini aja dia, nggak ada naik. Gitu. Makanya kan saya tadi niatnya mau jalan-jalan aja kan kayak gitu. Makanya kan tadi juga saya nge-live kan akun yang kecil kan, bukan akun yang ini. Medan lagi banjir ya, semoga turun airnya. Saya di Medan nanti ada tanggal
dari tanggal 2 di Masjid Gaudiah ya teman-teman, masjid orang India tuh ya. Karena yang mengundang saya memang orang tua kita yang berketurunan India ya, dari pemilik masjid tersebut, dan beliau juga yang memberangkatkan umroh kan kayak gitu. Jadi di Masjid Gaudiah teman-teman yang di Medan ya, nanti ya ketemu saya di sana. Saya akan isi sedikit kajian di situ ya. Ternyata teman-teman, saya dengar cerita di Medan ini lebih seram rupanya daripada daerah lain ya, tentang masalah pemurtatan. Jadi teman-teman semuanya ya, kita gimana nih? Istirahat aja Ustadz. Ke Rumikana. Udah mulai ragu. Jalan ke Rumkitun. Ya, kalau Masjid Gaudiahnya nggak kena banjir katanya. Nggak. Petisah itu nggak kena banjir. Iya, teman-teman yang mau berwakaf ya, mau berwakaf mushaf Quran, nih saya tuliskan nomor rekeningnya Bank BSI ya. Saya tutupnya tanggal ini teman-teman, tanggal 2 nanti ya. Tanggal 2 saya tutup udah nih pengumpulan mushaf ini. Nanti setelah saya datang umroh kita pakai rekening ini, Jalan Baru kita pakai rekening ini, yayasan. Saat ini saya pakai rekening ini nih. Nih yang saya tulis nih ya. 73 BSI 730 7323 208. Tuh. Saya diwarisi dosa gara-gara Ustadz ganti akun. Salah lu. Gak mau saya disalahkan ya. Kalian yang nikmatin joget-jogetnya, saya yang disalahkan. Enak kali kau nyalain saya. Dia yang di YouTube ini ngakal juga dia. Ya, dia yang nikmatin joget-jogetnya, saya yang disalahkan katanya. Aduh. Ustadz nomor WA nih nomor WA ya. Nomor WA ya saya sematkan nih. Kayaknya saya mau jalan-jalan aja deh habis ini dulu ya. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan ke room. Padahal undang saya bentar Ya saya mau istirahat aja kayaknya. Saya jalan-jalan, sadang sunnah Rasul tat apa pula kau itu, ya. Iya, saya pernah di Petisa 7 tahun gak ada sungainya, Sungai Deli jauh dari Petisa ya. Nggak tahu saya nongkrong di akun siapa kan gitu, rada-rada ini saya gak mau teman-teman, ini kena pembatasan, saya masih kena penalti, makanya saya nggak akan live kan 2 minggu dulu. Saya 2 minggu selama saya umroh saya nggak ada live pakai akun ini. Ya, pakai akun Yusuf PI 9 tadi. Oke. Wala taziru waziratu wizro ukhra ya. Dosa tuh tanggung sendiri-sendiri, nggak ada saya yang tebus. Enak kali ya kalian mau minta tebusin dosa sama saya. Enggak. Nama YT-nya apa tat? Pusat Debat Agama ya, Pusat Debat Agama Rom Edistat. Ya nih teman-teman ya, ini banknya Bank BSI tadi ya. Terus ini apa tadi, WhatsApp-nya tadi sudah saya terakan kan ya teman-teman, hubungi saya di WhatsApp aja gitu ya. Saya mau istirahat aja dari live streaming malam ini, malam Jumat. Besok aja saya live-nya lagi ya. Mungkin saya akan jalan-jalan, saya lihat dulu lah room-room yang mana gitu yang perlu saya naiki. Oke? Ya teman-teman semuanya. Nantikan saya di Medan di tanggal 2 dan di tanggal 3 insya Allah gitu ya. Saya izin pamit dulu.